Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Andes Sri Samirasi MKes. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Silva Pada. Saya dari Rombel E, nomor pasien Ciledug 2 dengan NIM 25010500202. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemahaman materi-materi mengenai psikologi perkembangan. Baik, yang pertama ada pengertian dari psikologi perkembangan, yaitu cabang dari ilmu psikologi yang membahas tentang rentang kehidupan manusia sepanjang hayatnya. Selanjutnya ada ruang lingkup psikologi. Ruang lingkup psikologi itu ada 4. Yang pertama yaitu psikologi pada anak, psikologi pada masa puber, psikologi pada masa dewasa, dan juga yang terakhir psikologi pada masa orang dewasa atau lanjut usia. Baik, yang pertama yaitu psikologi pada anak, yaitu terjadi pada bayi yang berumur 10-15 hari. Ciri-cirinya yaitu periode ini merupakan masa perkembangan yang tersingkat dari seluruh periode perkembangan. Terus periode ini merupakan saat penyesuaian diri untuk kelangsungan hidup, perkembangan, dan juga janin. Selanjutnya, periode ini ditandai dengan terhentinya perkembangan, dan juga di akhir periode ini bila si bayi selamat merupakan awal dari perkembangan lebih lanjut. Selanjutnya ada psikologi puber atau adolescensi, yaitu psikologi pemuda, yaitu masa puber merupakan masa tumbang tindih karena mencakup tahun-tahun akhir masa kanak-kanak dan tahun-tahun remaja, yaitu umur 11 atau 12 sampai dengan 15 atau 16 tahun. Ada 4 perubahan tubuh pada masa puber, yaitu perubahan besarnya tubuh, perubahan proporsi tubuh, pertumbuhan ciri-ciri seks primer, dan pertumbuhan ciri-ciri seks sekunder. Nah, selanjutnya ada psikologi pada masa dewasa. Psikologi pada masa dewasa ini dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama yaitu periode umur 20-40 tahun, yang kedua periode 40-60 tahun, dan periode 60 tahun hingga lanjut usia. Nah, ciri-cirinya yaitu masa dewasa remaja merupakan periode yang ditakuti dilihat dari seluruh kehidupan manusia. Masa dewasa merupakan masa transisi di mana pria dan wanita meninggalkan ciri-ciri jasmani dan perilaku kedewasaannya dan memasuki suatu periode dalam kehidupan dengan ciri-ciri jasmani dan perilaku yang baru. Selanjutnya, masa dewasa remaja adalah masa berprestasi di mana menurut Erikson, selama usia remaja ini orang akan menjadi lebih sukses atau sebaliknya mereka akan berhenti atau stagnasi. Selanjutnya, pada masa dewasa ini perhatian terhadap agama lebih besar dibandingkan dengan masa sebelumnya. Selanjutnya ada psikologi orang tua atau usia lanjut atau usia tua adalah periode penutup dalam rentang kehidupan seseorang di mana masa ini itu dimulai dari 60 tahun hingga akhir hayat atau mati, yang ditandai dengan adanya perubahan fisik dan psikologis yang semakin menurun. Selanjutnya ada pemanfaat atau faedah yang dapat diperoleh dalam psikologi perkembangan. Yang pertama yaitu dalam belajar psikologi orang akan mengetahui fakta-fakta prinsip-prinsip mengenai tingkah laku manusia. Selanjutnya, untuk memahami diri kita sendiri dan belajar di psikologi, sedikit banyak orang akan mengetahui kehidupan jiwanya sendiri, baik segi pengenalan, perasaan, kehendak maupun tingkah laku lainnya. Selanjutnya, dengan mengetahui jiwanya dan memahami dirinya, maka orang dapat mengenali diri sendiri. Selanjutnya, pengenalan dan pemahaman terhadap kehidupan jiwa sendiri merupakan bahan yang sangat penting untuk dapat memahami kehidupan jiwa orang lain. Dengan bekal pengetahuan psikologi juga dapat dipakai sebagai bahan untuk menilai tingkah laku normal, sehingga kita dapat mengetahui apakah tingkah laku tersebut normal atau tidak. Selanjutnya yaitu ada pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama yaitu ada pengertian pertumbuhan, yaitu di mana proses peningkatan ukuran fisik makhluk hidup seperti tinggi, besar, dan volume yang bersifat kuantitatif atau dapat diukur dengan angka. Contohnya seperti tinggi badan manusia yang awalnya dari 100 menjadi 160, terus batang tanaman jadi lebih panjang dan tebal, terus berat badan bayi yang dari 3 kilo meningkat jadi 10 kilo, 5 kilo, dan sebagainya. Selanjutnya ada yang kedua ada pengertian perkembangan, yaitu proses menuju kedewasaan fungsi tubuh dan kemampuan makhluk hidup yang bersifat kualitatif atau tidak dapat diukur dengan angka. Contohnya bayi yang awalnya bisa berbaring, tengkurap, itu kemudian bisa duduk, berjalan, dan berbicara. Selanjutnya tanaman yang semula hanya tumbuh dan kemudian berbunga dan berbuah. Selanjutnya ada siswa SD belajar berpikir logis, mulai bisa mengambil keputusan sendiri. Selanjutnya ada tahap-tahap perkembangan individu. Yang pertama dimulai dari masa prenatal, di mana rentang usia ini tuh
dilakukan sebelum lahir. Jadi rentang usianya itu sejak pembuahan sampai lahir kurang lebih 9 bulan. Ciri-cirinya itu terjadi pembentukan organ tubuh dan sistem biologi janin. Perkembangannya itu terkembang fisik dalam kandungan, pembentukan sistem saraf, organ tubuh, dan juga indera. Selanjutnya yaitu masa bayi 0 sampai 2 tahun, di mana ini merupakan ciri-ciri pertumbuhan fisik yang sangat cepat, mulai mengenal lingkungan sekitar. Terus perkembangan utamanya yaitu belajar berjalan, berbicara, mengenali orang tua, dan mulai menunjukkan emosi dasar seperti senang atau marah. Selanjutnya ada masa kanak-kanak awal yaitu pada usia 2 sampai 6 tahun, di mana ini merupakan ciri-cirinya adalah anak mulai aktif, bermain, dan juga belajar mandiri. Nah, perkembangan utamanya yaitu perkembangan bahasa kasar, kemampuan motorik halus, dan juga kasar meningkat, serta mulai belajar bersosialisasi. Selanjutnya ada masa-masa kanak tengah, di mana ini rentang usianya 6 sampai 12 tahun, yaitu ciri-cirinya itu masa sekolah dasar, anak mulai memahami aturan dan juga bertanggung jawab. Nah, perkembangan utamanya itu kemampuan berpikir logis, sederhana, perkembangan sosial moral, serta kemandirian yang meningkat. Selanjutnya yaitu masa remaja, yaitu berkisaran umur 12 sampai 18 tahun, di mana ini merupakan ciri-cirinya masa transisi dari anak-anak ke dewasa, ditandai dengan perubahan fisik, pubertas, atau dengan perubahan emosional. Perkembangan utamanya yaitu mencari diri, emosi tidak stabil, perkembangan berpikir abstrak, dan mulai tertarik pada lawan jenis. Selanjutnya ada masa dewasa, yaitu masa 18 sampai 40 tahun, di mana ini tuh ciri-cirinya mulai bekerja, menikah, membangun kehidupan mandiri, dan perkembangan utamanya itu stabilitas emosi, terus tanggung jawab sosial meningkat, dan mulai berorientasi pada karir serta keluarga. Selanjutnya ada masa dewasa tengah, di mana ini berkisar umur 40 sampai 60 tahun, di mana ciri-cirinya itu masa kematangan di puncak karir, namun mulai mengalami penurunan fisik. Perkembangan utamanya yaitu refleksi diri, krisis paruh baya, dan fokus pada pencapaian hidup ataupun keturunan. Nah, selanjutnya ada masa dewasa akhir pada usia 60 sampai 60 tahun ke atas, di mana ciri-cirinya itu jadi penurunan fungsi fisik dan juga mental. Perkembangan utamanya yaitu menerima diri, merenungkan makna hidup, dan menyesuaikan diri dengan masa pensiun serta kehilangan orang terdekat. Selanjutnya ada konsep kecerdasan, di mana peranan tes kecerdasan atau intelligence test menurut Alfred Binet, seorang tokoh utama perintis pengukuran intelijensi yang hidup antara tahun 1897 hingga 1911 itu bersama Theodore Simon mendefinisikan intelijensi sebagai kemampuan seseorang untuk berpikir secara abstrak. Tes intelijensi berfungsi untuk mengukur kecakapan potensial yang bersifat umum. Selanjutnya ada kelebihan intelligence test, yaitu yang pertama memberikan informasi yang objektif dan terstandar, di mana tes intelijensi ini dibuat dengan metode pendekatan tes kriteria yang ketat, mencakup aspek-aspek seperti validitas isi, validitas konstruk, reliabilitas yang tinggi, serta norma-norma yang diambil dari populasi yang luas dan representatif. Selanjutnya ada indikator prestasi belajar skor IQ, yang ini tuh berhubungan dengan prestasi akademik. Selanjutnya yang ketiga ada identifikasi kemampuan atau disabilitas belajar. Tes intelijensi juga memiliki peran yang penting dalam mengidentifikasi bakat luar biasa serta kendala dalam belajar individu. Hasil dari tes ini berfungsi sebagai panduan awal dalam proses diagnosis, serta membantu konselor dalam merancang layanan privat pencegahan maupun penyembuhan. Selanjutnya, kecerdasan ini tidak hanya diukur dengan kecakapan logika atau tes IQ, tapi merupakan dalam bentuk kecerdasan yang dimiliki setiap individu. Contohnya seperti kayak linguistik, itu tentang bercerita dan berdiskusi, logis matematik, menganalisis dan merencanakan eksperimen, spesial visual, membuat sketsa dan kerajinan tangan, musikal, menulis lirik lagu dan mendengarkan rekaman, kinestik, bermain peran dan menciptakan gerakan, interpersonal, bekerja sama dalam kelompok dan mewawancarai seseorang, atau intrapersonal, menulis jurnal dan menilai hasil kerja pribadi. Selanjutnya ada naturalis, yaitu belajar di luar ruangan dan mengamati fenomena alam. Selanjutnya ada perkembangan kognitif dan juga perkembangan bahasa. Nah, perkembangan kognitif merupakan suatu proses dalam berpikir, yaitu kemampuan individu dalam menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Proses kognitif berhubungan dengan kecerdasan intelijensi yang menjadi seseorang dalam berbagai minat, terutama ditujukan pada ide dan juga belajar. Nah, yang pertama ada tahapan perkembangan kognitif menurut Jean Piaget, yaitu yang pertama tahap sensor motorik, yaitu pada umur 0-2 tahun, tahap pra-operasional 2-7 tahun, tahap operasi konkret 7-11 tahun, dan juga tahap operasi formal yaitu 11 tahun ke atas.
Selanjutnya ada tahapan perkembangan kognitif menurut Lev Vygotsky, yaitu zona perkembangan proksimal atau ZPD, yaitu rangkaian tugas yang terlalu sulit dikuasai anak seorang diri, tapi dapat dipelajari dengan bantuan dan bimbingan orang dewasa atau anak-anak yang terlatih. Nah, selanjutnya Vygotsky itu mengemukakan tentang tahapan ZPD yang terjadi dalam perkembangan dan juga pembelajaran, yaitu yang tahap pertama, tindakan anak masih dipengaruhi dan dibantu oleh orang lain. Tahapan kedua yaitu tahapan anak atas inisiatif diri sendiri. Yang ketiga yaitu tahapan ketiga, tindakan anak berkembang spontan dan terinternalisasi. Tahapan keempat yaitu tindakan spontan terus berulang-ulang hingga anak siap untuk berpikir secara abstrak. Selanjutnya ada scaffolding, yaitu perubahan tingkat dukungan, di mana setelah melewati beberapa kursus dalam sesi pengajaran, orang lebih menyesuaikan jumlah pendampingan untuk menetapkan kemampuan anak saat itu. Dialog adalah alat yang penting dalam zona perkembangan proksimal. Vygotsky memandang anak-anak kaya konsep tetapi sistematik, acak, dan juga spontan. Dalam bidang dialog, konsep-konsep tersebut dapat dipertemukan dengan bimbingan yang sistematis, logis, dan juga rasional. Selanjutnya ada bahasa dan pikiran. Anak harus mengemukakan bahasa untuk berkomunikasi dengan orang lain sebelum mereka dapat mengkauskan ke dalam pikiran mereka sendiri. Vygotsky percaya bahwa anak yang kerap menggunakan private speech akan lebih komentar secara sosial dibandingkan mereka yang tidak. Ia berpendapat bahwa private speech menunjukkan sisi awal untuk menjadi komunikatif secara sosial. Bagi Vygotsky, ketika anak berbicara pada diri sendiri, mereka menggunakan bahasa untuk menata perilaku dan membimbing mereka. Selanjutnya ada teori pengajaran atau strategi pengajaran. Nah, teori Vygotsky ini telah dipakai banyak guru dan juga diterapkan dengan sukses dalam pendidikan. Berikut ini beberapa langkah teori Vygotsky yang dapat dilakukan di dalam kelas. Nilailah ZPD anak, gunakan ZPD anak dalam mengajar, memanfaatkan lebih banyak teman sebaya yang terampil sebagai seorang guru, awasi dan doronglah anak untuk memanfaatkan private speech. Selanjutnya, tempatkan instruksi pada konteks yang bermakna, ubahlah ruang kelas seperti teori Vygotsky. Selanjutnya ada perkembangan bahasa anak dari bayi hingga masa usia sekolah. Yang pertama yaitu pada masa bayi 0-1 tahun. Ciri utamanya yaitu anak mulai mengenal suara dan melatih alat bicaranya. Pada usia 0-3 bulan, bayi mengeluarkan suara refleks seperti tangisan. 4-6 bulan bayi mulai mengoceh. 7-12 bulan bayi mulai menirukan perkataan orang dewasa. Contohnya seperti bayi tersenyum atau mulai saat dipanggil dengan namanya. Selanjutnya pada masa balita 1-3 tahun, di mana 1-2 tahun ini mulai mengucapkan kata yang bermakna seperti makan atau minum. Selanjutnya pada masa 2-3 tahun itu tuh mulai menyusun kalimat sederhana 2 kata, misalnya mau makan atau mau pergi. Selanjutnya pada masa prasekolah yaitu 3-6 tahun, ini tuh kemampuan bicaranya mulai berkembang pesat dan berkomunikasi secara lancar. Anak sudah mampu menyusun kalimat panjang, dapat menceritakan pengalaman sederhana, memahami perintah, dan memahami makna kata abstrak sederhana. Nah, pada masa usia sekolah 6-12 tahun ini tuh bahasa menjadi alat berpikir dan juga belajar formal, di mana kosakatanya menjadi luas karena pengaruh sekolah dan juga lingkungan sosial. Mampu membaca, menulis, memahami teks bacaan sederhana, struktur kalimat jadi lebih kompleks dan juga logis, memahami bahasa kiasan, peribahasa, dan makna ganda. Selanjutnya ada tugas dan tanggung jawab guru adalah membantu agar murid berkembang secara optimal. Upaya-upaya apa yang akan saya lakukan kelak sebagai guru di dalam kelas maupun di luar kelas untuk menstimulasi perkembangan dan juga kognitif bahasa murid sekolah dasar. Nah, sebagai guru sekolah dasar, saya memiliki tanggung jawab untuk membantu setiap murid berkembang secara optimal, terutama dalam aspek kognitif dan bahasa. Di dalam kelas, saya akan menciptakan suasana belajar yang aktif, terus menyenangkan dengan melibatkan siswa dalam diskusi, tanya jawab, dan permainan edukatif dan kegiatan literasi seperti membaca bersama serta menulis cerita sederhana. Nah, saya juga akan menggunakan media pembelajaran konkret dan juga teknologi interaktif agar siswa lebih mudah memahami konsep pembelajaran. Selain itu, saya akan menstimulasi kemampuan berpikir kritis mereka melalui pertanyaan yang menantang dan kegiatan memecahan masalah. Nah, di luar kelas, saya akan mengadakan kegiatan seperti klub baca, lomba pidato, atau pengamatan lingkungan yang mendorong anak untuk berkomunikasi dan berpikir logis. Dengan cara ini, saya berharap dapat menumbuhkan rasa ingin tahu siswa, kemampuan berpikir, serta keterampilan berbahasa siswa agar mereka tumbuh menjadi anak yang cerdas, kreatif, dan juga lebih percaya diri. Selanjutnya, kita menjumpai di lingkungan sekolah maupun masyarakat ada anak yang unggul rata-rata dan kurang, misalnya ada anak cerdas dan tidak cerdas.
ada anak yang lancar berkomunikasi dan tidak berkomunikasi atau kurang lancar. Nah, mengapa bisa demikian dan bagaimana saya mensikapi adanya perbedaan tersebut? Nah, perbedaan kemampuan anak baik dalam kecerdasan, bahasa maupun keterampilan sosial itu terjadi karena setiap anak memiliki potensi latar belakang dan juga lingkungan tubuh yang berbeda-beda. Faktor yang mempengaruhi antara lain genetik, bangun sejak lahir, terus keluarga, pola asuh, kualitas pendidikan, stimulasi belajar, serta pengalaman sosial anak. Anak yang mendapatkan perhatian, dorongan, dan kesempatan belajar yang cukup biasanya akan berkembang lebih optimal dibandingkan anak yang kurang mendapatkan stimulasi. Sebagai seorang guru sekolah dasar, saya akan menyikapi perbedaan tersebut dengan bijaksana dan adil. Saya tidak akan membanding-bandingkan murid yang satu dengan yang lainnya, tetapi menghargai setiap keunikan dan kemampuan mereka. Saya akan memberikan pendekatan pembelajaran yang bervariasi agar semua anak bisa berkembang sesuai dengan potensi masing-masing. Misalnya memberikan tantangan lebih bagi anak yang cepat memahami dan memberikan tambahan bagi anak yang kesulitan atau kurang memahami. Dan itu saya akan menciptakan suasana kelas yang inklusif, suportif, mengakui perbedaan sehingga semua siswa dapat diterima dan termotivasi untuk belajar. Dan sila tersebut saya berharap setiap anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang percaya diri, semangat belajar, dan mampu mengembangkan potensinya secara maksimal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.